Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tips komunikasi yang efektif. Pengertian komunikasi. Sebetulnya kegiatan komunikasi itu sudah biasa kita lakukan dan merupakan alat untuk menyampaikan segala sesuatu informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang dimaksud dengan pengertian komunikasi ialah suatu kegiatan komunikasi pada prinsipnya merupakan pertukaran ide atau gagasan. Adapun unsur-unsur komunikasi yang perlu diperhatikan ialah satu, adanya komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, ide atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga, sarana komunikasi. Yang keempat, komunikan, pihak yang menerima pesan. Yang kelima, umpan balik, respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Adapun fungsi dari komunikasi ialah satu, sebagai informasi. Komunikasi menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok. Yang kedua, sebagai kendali. Komunikasi berperan Yang kedua, komunikasi sebagai kendali. Komunikasi berperan penting untuk mengontrol perilaku manusia. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi dapat menjadi suatu motivasi melalui penjelasan yang disampaikan oleh motivator. Adapun manfaat dari komunikasi ialah dapat memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat mempererat persaudaraan. Dengan kita sering melakukan komunikasi, tentunya akan bertambah teman, bertambah bersilaturahmi, dan persaudaraan semakin erat di antara kalian. Yang ketiga, dapat mengetahui peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik di masyarakat, di keluarga, maupun di lingkungan di mana kalian berada. Yang keempat, menciptakan kerjasama yang baik. Dengan komunikasi akan tercipta suatu kerjasama yang baik. Baik itu di antara kalian, teman sekelas, maupun sesama siswa di SMA Negeri 1 Soreang. Yang kelima, sebagai proses bersosialisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, kita akan bisa bersosialisasi baik dengan teman sekelas maupun dengan teman di luar kelas kalian. Tujuan komunikasi. Adapun tujuan dari komunikasi ialah informasi akan mudah dipahami. Yang kedua, memahami sesama individu. Yang ketiga, pesan mudah diterima oleh orang lain. Yang keempat, menggerakkan orang lain. Jadi dengan komunikasi kalian bisa saling memahami, memudahkan mendapatkan informasi, pesan yang diterima juga akan mudah dipahami atau menggerakkan orang lain sesama teman kalian. Tip komunikasi yang efektif. 1. Melakukan tatap muka. Apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, maka tataplah lawan bicara kita. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Dengan komunikasi, informasi yang diterima akan jelas. Yang ketiga, mencampurkan komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi di saat kita berbicara membutuhkan juga bahasa non-verbal, yaitu bahasa tubuh dari lawan kita bicara atau kita juga saat berbicara. Yang keempat, mendengarkan dengan aktif.
Apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus bersedia mendengarkan dengan aktif atau kadangkala kita menyanggahnya dalam pembicaraan. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Apabila kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, tidak ada salahnya kita bertanya apabila informasi yang kita terima itu kurang jelas. Yang keenam, melakukan diplomasi. Yang ketujuh, menghindari gosip atau topik yang kontroversial. Jadi di sini kita harus menghindari informasi-informasi yang yang belum tentu kebenarannya. Yang kedelapan, mengontrol emosi. Apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus bisa mengendalikan diri, mengontrol emosi kita, supaya lawan bicara kita mudah memahami apa yang sedang kita bicarakan, tidak tersinggung, merasa senang dan lain sebagainya. Yang kesembilan, memberi umpan balik yang positif pada lawan bicara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama, kontak mata. Kita harus menatap lawan bicara kita. Ekspresi wajah. Yang ketiga, postur tubuh kita. Tubuh kita itu apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, usahakan bersikap sopan, santun. Yang keempat, selera berbusana. Berbusana kita juga perlu diperhatikan apabila kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Harus sopan, harus bersih, harus rapi. Yang kelima, komunikasi dengan efektif. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.